Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Infinity akan mempresentasikan desain user interface dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Rizky Rana Kusuma, ada Ferry Firmansyah, Farhan Satria, Zini Naufal, dan Faisal Maulana. Baik, pada tahap memahami pengguna. Masalah yang akan diselesaikan, yang pertama ada tidak diketahuinya status laundry. Pelanggan frustasi menunggu penyedia jasa laundry memeriksa status pakaian mereka dan tidak tahu kapan waktu yang tepat untuk mengambil pakaian mereka. Yang kedua, ada tertukarnya pakaian pelanggan. Tertukarnya pakaian pelanggan karena tidak semua pelanggan memberikan tanda khusus pada pakaian mereka. Yang ketiga, tidak mengetahui lokasi laundry yang bagus dan dekat dengan tempat tinggal. Selanjutnya ada situasi pengguna saat menghadapi masalah. Di sini kami membagi menjadi masalah internal dan masalah eksternal. Namun dari masalah tersebut dapat kita simpulkan menjadi pelanggan seringkali tidak mengetahui status pakaian mereka dan harus menanyakan penyedia jasa. Pakaian yang tertukar dapat mengecewakan pelanggan dan kurangnya informasi dari penyedia jasa membuat pelanggan kesulitan dalam memilih laundry terbaik. Hal ini disebabkan oleh masalah banyaknya layanan jasa laundry manual yang kurang efisien. Kemudian ada problem solution fit. Solusi untuk mengatasi masalah tertukarnya pakaian dan memudahkan pelanggan adalah dengan menggunakan aplikasi laundry yang memungkinkan pelanggan untuk mengecek status pakaian, mengetahui isi pakaian, dan mencari penyedia jasa laundry terdekat dengan penilaian pelanggan. Ini juga memungkinkan penyedia jasa untuk memberikan layanan dan lebih efisien, aman, dan nyaman. Next. Verifikasi problem dengan user. Kami melakukan wawancara kepada beberapa user dan kami mendapatkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama ada pertanyaan, seberapa sering Anda kesulitan memantau laundry yang sedang dikerjakan atau sudah selesai? Orang pertama menjawab, tidak kesulitan memantau laundry yang sedang dikerjakan atau sudah selesai, karena menggunakan jasa laundry online yang memberikan notifikasi melalui aplikasi. Sedangkan orang kedua menjawab, terkadang mengalami kesulitan memantau laundry yang sedang dikerjakan atau sudah selesai karena tidak selalu ada di rumah dan tidak punya cara untuk memantau secara langsung. Dan orang ketiga menjawab, eh, sering kesulitan memantau laundry yang sedang dikerjakan atau sudah selesai karena tidak memiliki sistem atau rutinitas tertentu untuk melacak status laundrynya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Anda lakukan untuk memastikan bahwa semua laundry dikerjakan dan selesai tepat waktu? Orang pertama menjawab, membuat jadwal rutin untuk mencuci dan menyelesaikan laundry secara teratur agar tidak menumpuk dan terlupakan. Sedangkan orang kedua menjawab menggunakan fitur pengingat pada aplikasi atau alarm pada ponsel untuk memastikan tidak ada laundry yang terlupakan atau terlambat. Dan orang ketiga menjawab melibatkan anggota keluarga atau teman untuk membantu memantau laundry yang sedang dikerjakan atau sudah selesai. Kemudian kami juga menanyakan, apakah Anda pernah kehilangan barang atau pakaian di jasa laundry? Orang pertama menjawab tidak pernah, sedangkan orang kedua juga menjawab belum pernah kehilangan ataupun tertukar. Dan orang ketiga pernah mengalami bahkan sampai tertukar dengan pelanggan yang lain. Selanjutnya ada pertanyaan seberapa sering Anda menggunakan layanan jasa laundry? Orang pertama menjawab, saya menggunakan layanan laundry sekitar 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Sedangkan orang kedua menggunakan layanan laundry ketika ada pakaian yang memerlukan perawatan khusus. Dan orang ketiga menggunakan laundry sekitar sekali dalam sebulan untuk membersihkan seluruh pakaian yang dimiliki. Dan pertanyaan terakhir, apakah Anda lebih memilih layanan laundry dengan harga yang lebih murah atau layanan laundry dengan kualitas yang terbaik? Orang pertama menjawab lebih memilih layanan laundry dengan kualitas yang baik karena ingin memastikan pakaian dijaga dan tidak rusak selama dicuci. Sedangkan orang kedua menjawab lebih memilih layanan laundry dengan harga yang lebih murah karena memiliki anggaran yang terbatas untuk pengeluaran laundry. Dan orang ketiga menjawab mencoba mencari layanan laundry yang memiliki keseimbangan antara harga dan kualitas yang baik.
Berikut adalah user persona dari masing-masing user yang kami lakukan wawancara. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Bahasa selanjutnya adalah mengenai proses bisnis dari aplikasi yang kami buat. Urutannya ada yang pertama mendaftarkan akun, kemudian login akun pengguna, lalu memilih peranan, selanjutnya itu mengatur informasi pengguna, dilanjutkan dengan melakukan pemesanan laundry, lalu memilih penyedia jasa laundry. Setelah itu masukkan detail pemesanan seperti foto barang yang diberikan pada jasa laundry, dan juga pilih jenis paket laundry. Setelah itu konfirmasi pesanan, lanjut dengan pilih metode pembayaran. Setelah itu melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, laundry diproses. Setelah itu update status laundry. Lalu laundry selesai. Setelah laundry selesai, uang diterima oleh penyedia jasa laundry. Dan yang terakhir adalah penilaian terhadap kinerja jasa laundry. Selanjutnya mengenai requirement system fungsional. Yang pertama bagian daftar, yaitu deskripsinya sistem melayani proses pendaftaran agar akun pengguna terdaftar pada aplikasi. Yang kedua mengenai login, yaitu sistem melayani masukan data dari pengguna berupa email dan password agar pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi. Selanjutnya mengenai peranan, yaitu sistem melayani pilihan peran yang dipilih oleh pengguna, baik menjadi pengguna jasa laundry maupun pemilik jasa laundry. Selanjutnya mengenai menu, yaitu sistem melayani pengguna dengan menampilkan pilihan menu sudah dipilih, baik itu menu mengatur informasi, melakukan pemesanan, atau menerima pesanan, menolak pesanan, dan juga keluar aplikasi. Selanjutnya mengenai mengatur informasi, yaitu sistem melayani pengeditan data informasi profil pengguna, baik dari pengguna jasa laundry maupun menjadi pemilik jasa laundry. Selanjutnya mengenai melakukan pemesanan, yaitu sistem melayani pengguna dengan menyetujui pilihan penyedia jasa laundry yang sudah dipilih oleh pengguna. Selanjutnya daftar jasa laundry, yaitu sistem melayani pengguna dengan menampilkan daftar jasa laundry sesuai kriteria yang diinginkan, baik berdasarkan harga maupun rating. Selanjutnya mengenai detail pesanan, yaitu sistem melayani dengan menerima detail dari pesanan pengguna, baik itu jenis paket yang dipilih dari jasa laundry, maupun foto dari barang yang diberikan kepada jasa laundry, agar meminimalisasi tertukarnya barang antar pengguna. Selanjutnya metode pembayaran, yaitu sistem melayani pengguna dengan menampilkan metode pembayaran untuk membayar barang yang diberikan kepada jasa penyedia laundry, baik secara cash maupun cashless. Selanjutnya menerima pesanan atau menolak pesanan, yaitu sistem melayani dengan menyetujui penerimaan barang dari pemilik jasa laundry, baik itu menyetujui pesanan dari pengguna sesuai dengan harga dan jenis paket yang sudah ditentukan sebelumnya, atau juga dapat menolak pesanan tersebut apabila tidak menyanggupi. Selanjutnya mengenai status laundry, yaitu sistem melayani pengguna dengan menampilkan status pengerjaan pesanan yang diberikan berdasarkan update terkini dari pemilik jasa laundry. Selanjutnya mengenai penilaian, yaitu sistem melayani dengan memberikan penilaian atau juga testimoni dari pengguna untuk setiap pesanan yang dilakukan agar nantinya dapat membantu pengguna lain dalam memilih penyedia jasa laundry maupun membantu evaluasi kinerja dari penyedia jasa laundry. Dan yang terakhir adalah keluar, yaitu mengenai sistem melayani perintah dari pengguna agar dapat menutup aplikasi apabila sudah selesai digunakan. Selanjutnya, requirement sistem non-fungsional. Yang pertama bagian operasional, yaitu sistem berjalan pada operasi sistem Android. Yang kedua, sistem dapat membaca dan menulis ke dalam format Word dokumen, RTF, PDF, dan juga TXT. Lalu sistem harus dapat mengimpor file dengan bentuk JPG dan juga PNG. Selanjutnya mengenai performa, yaitu response time kurang dari 7 detik untuk setiap perintah yang dipilih, dan juga response time kurang dari 15 detik saat upload file JPG ataupun PNG. Dan yang terakhir adalah keamanan, yaitu sistem tidak akan mengungkapkan informasi pribadi pengguna selain nama kepada orang lain. Lanjut mengenai mental model. Yang pertama mengenai install aplikasi, latar belakangnya adalah tidak ingin capek atau mengeluarkan tenaga untuk mencuci barangnya sendiri, tidak sanggup mencuci barangnya sendiri, dan juga ingin menggunakan jasa laundry maupun memasarkan jasa laundry melalui aplikasi. Dan langkah yang harus diambil adalah mendaftarkan ataupun login pada aplikasi. Selanjutnya mengenai melakukan pemesanan, yang pertama latar belakangnya adalah lokasi yang dekat, harga murah, dan penilaiannya bagus. Untuk jalan keluarnya itu memilih penyedia jasa laundry. Yang kedua adalah latar belakangnya memudahkan pendataan barang penyedia jasa laundry. Selanjutnya dapat mengecek ulang jika lupa akan barang apa yang diberikan pada penyedia jasa laundry, dan juga meminimalisasi tertukarnya barang antar pengguna. Dan solusinya adalah memasukkan detail pesanan.
Yang ketiga adalah latar belakangnya memudahkan dalam bertransaksi. Solusinya adalah memilih metode bayar. Lalu yang keempat, latar belakangnya memudahkan untuk menentukan estimasi waktu pengembalian barang dan juga memudahkan dalam memantau barang yang sedang dibersihkan. Solusinya adalah update status laundry. Dan bagian yang ketiga adalah penyelesaian laundry. Yang pertama yaitu latar belakangnya memudahkan dalam rekapitulasi biaya yang dikeluarkan oleh laundry dan memudahkan dalam pemilihan jasa laundry yang akan dipakai berlangganan. Solusinya adalah riwayat pemesanan laundry. Dan yang kedua adalah latar belakangnya membantu penyedia jasa laundry agar terus memperbaiki kinerjanya dan membantu pengguna lain agar mendapatkan penyedia jasa laundry terbaik. Solusinya adalah penilaian kualitas jasa laundry. Selanjutnya mengenai task analisis dari aplikasi yang kami buat. Untuk langkah pertama bisa kita lihat eh, ada membuka aplikasi, lalu kepada pilihan, ada pilihan login ataupun daftar, lalu memilih peranan baik menjadi customer ataupun owner. Setelah itu jikalau kita menjadi customer, menu akan terdiri dari pengaturan informasi pengguna, lalu eh, melakukan pemesanan laundry dan juga keluar. Sementara jika kita memilih peran menjadi owner, menu pada halaman owner terdiri dari mengatur informasi toko, menerima pesanan laundry dan juga keluar aplikasi. Selanjutnya mengenai konseptual model. Yang pertama bagian daftar, yaitu pengguna dapat memasukkan data pada formulir di aplikasi agar akun pengguna terdaftar pada aplikasi. Yang kedua login, yaitu pengguna dapat memasukkan email serta password agar pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi. Yang ketiga peranan, yaitu pengguna dapat memilih peranan di aplikasi baik itu menjadi pengguna jasa laundry maupun menjadi pemilik jasa laundry. Yang keempat yaitu menu, pengguna dapat memilih menu yang disajikan aplikasi sesuai dengan peranan yang sudah dipilih, baik itu mengatur informasi, melakukan pemesanan atau menerima pesanan, menolak pesanan dan juga keluar aplikasi. Yang kelima, mengatur informasi, yaitu pengguna dapat mengedit informasi pada aplikasi agar profil yang ditampilkan memenuhi kriteria, baik sebagai pengguna jasa laundry maupun pemilik jasa laundry. Yang keenam, melakukan pemesanan, yaitu pengguna dapat melakukan pemesanan kepada pemilik jasa laundry dengan cara memilih penyedia jasa laundry yang diinginkan. Selanjutnya, daftar jasa laundry, yaitu pengguna dapat memilih penyedia jasa laundry sesuai kriteria yang diinginkan, baik berdasarkan harga maupun rating. Lalu detail pesanan, yaitu pengguna dapat memasukkan detail dari pesanan yang mereka lakukan, baik itu jenis paket yang dipilih dari jasa laundry maupun foto dari barang yang diberikan kepada jasa laundry agar meminimalisasi tertukarnya barang antar pengguna. Selanjutnya metode pembayaran, yaitu pengguna dapat memilih metode pembayaran untuk membayar barang yang diberikan kepada penyedia jasa laundry, baik secara cash maupun cashless. Selanjutnya menerima pesanan atau menolak pesanan, yaitu pemilik jasa laundry dapat menyetujui pesanan dari pengguna sesuai dengan harga dan juga jenis paket yang sudah ditentukan sebelumnya, atau juga dapat menolak pesanan tersebut apabila tidak menyanggupi. Lalu ada status laundry, yaitu pengguna dapat melihat status pengerjaan pesanan yang diberikan berdasarkan update terkini dari pemilik jasa laundry. Selanjutnya penilaian, yaitu pengguna dapat memberikan penilaian atau juga testimoni dari setiap pesanan yang dilakukan agar nantinya dapat membantu pengguna lain dalam memilih penyedia jasa laundry maupun membantu evaluasi kinerja dari penyedia jasa laundry. Lalu yang terakhir adalah keluar, yaitu pengguna dapat menutup aplikasi apabila sudah selesai digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Farhan Satria. Selanjutnya terdapat style guide. Terdapat style guide yang kami gunakan untuk merancang tampilan aplikasi seperti elemen, font, style, dan icon. Selanjutnya, terdapat desain UX, tampilan awal dan tampilan daftar. Ketika aplikasi dibuka, ditampilkan logo aplikasi dan pilihan antara tombol daftar atau masuk. Jika pengguna menekan tombol daftar, maka pengguna akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Dan jika pengguna menekan tombol masuk, maka pengguna akan diarahkan ke halaman masuk. Pada tampilan daftar, terdapat formulir yang wajib diisi oleh pengguna serta terdapat persetujuan syarat dan ketentuan. Sebelum tombol daftar ditekan, di samping itu, kita juga dapat menggunakan akun Google untuk melakukan pendaftaran. Syarat dan ketentuan disetujui dengan cara menekan checklist box dan diikuti dengan menekan tombol daftar. Next. Selanjutnya terdapat tampilan masuk dan lupa password. Pada halaman masuk, jika kolom email password sudah diisi, selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman pemilihan peran, baik itu menjadi pengguna jasa laundry atau pemilik jasa laundry. Pada tampilan lupa password, jika kolom email sudah diisi dan pengguna menekan tombol reset password, selanjutnya pengguna akan menerima perintah lewat email untuk memasukkan password baru.
Next. Selanjutnya terdapat tampilan memilih peran owner home. Pada tampilan memilih peran, jika user memilih customer, maka user adalah pengguna yang akan menggunakan jasa laundry. Sementara, jika user memilih owner, maka user adalah pengguna yang akan menawarkan jasa laundry. Pada tampilan owner home, terdapat beberapa menu yang dapat diakses. Fitur pesanan masuk, untuk mengetahui pesanan laundry yang baru masuk. Fitur riwayat pesanan untuk mengetahui pesanan sebelumnya yang sudah diproses atau selesai. Selain itu, terdapat juga menu burger untuk mengakses fitur lainnya. Next, terdapat tampilan customer home dan menu burger owner customer. Pada tampilan customer home, terdapat beberapa menu yang dapat diakses, seperti fitur riwayat pesanan untuk mengetahui pesanan sebelumnya yang sudah diproses atau selesai. Selain itu, terdapat menu burger untuk mengakses fitur lainnya, dan ada pula tombol pesan laundry, isi saldo, dan tukar poin. Pada menu burger owner, terdapat shortcut untuk mengetahui pesanan masuk, riwayat pesanan, laporan, dan bantuan. Sementara, pada menu burger customer, terdapat shortcut untuk mengetahui info, riwayat pesanan, laporan, serta bantuan. Kemudian, untuk menutup menu, pengguna dapat menekan ikon X di pojok kanan untuk kembali ke halaman owner customer home. Selanjutnya, terdapat tampilan memilih tempat dan memilih paket. Ketika pengguna memilih peran customer, lalu menekan tombol pesan laundry, terdapat beberapa pilihan tempat laundry dengan laundry yang mempunyai rating tinggi berada di paling atas. Selain itu, terdapat juga kolom pencarian untuk mencari tempat laundry favorit pengguna dan pada halaman ini, pengguna dapat melakukan drag atau slide ke bar atau pada Windows slide bar tempat laundry untuk menampilkan tempat laundry yang lainnya. Pengguna dapat memilih tempat laundry dengan cara menekan tombol pilih. Ketika pengguna sudah memilih tempat laundry, pengguna dihadapkan pada pemilihan jenis paket yang akan dipilih. Dan pada halaman ini, pengguna dapat melakukan drag atau slide ke atas pada window atau slide bar jenis paket untuk menampilkan jenis paket yang lainnya. Pengguna dapat memilih jenis paket laundry dengan cara menekan tombol pilih. Next. Tampilan memilih item dan menambah jumlah item. Ketika pengguna telah selesai memilih paket, selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan jenis pakaian atau item serta jumlah yang ingin dicuci. Selain itu juga terdapat kolom pencarian untuk mencari item yang ingin di-laundry. Dan pada halaman ini, pengguna dapat melakukan drag atau slide ke atas. Pada window atau slide bar item menu untuk menampilkan item yang lainnya. Pengguna dapat menambahkan jumlah pakaian atau item tambahan dengan cara menekan tombol tambah. Ketika pengguna menekan tombol tambah, selanjutnya pengguna diminta untuk memasukkan jumlah pakaian atau item yang ingin dicuci. Saat pengguna menekan angka pada tombol jumlah, secara otomatis keyboard numpad akan muncul. Pengguna dapat mengkonfirmasi jumlah pakaian atau item dengan cara menekan tombol terapkan. Selanjutnya terdapat tampilan konfirmasi pesanan dan metode pembayaran. Ketika pengguna telah selesai pada halaman memilih item dan jumlahnya, selanjutnya pengguna diminta untuk mengkonfirmasikan pesanan yang dibuat. Jika pesanan sudah sesuai, pada halaman ini pengguna dapat melakukan drag atau slide ke atas pada window atau slide bar konfirmasi pesanan untuk menampilkan item yang lainnya. Setelah itu, pengguna dapat menekan tombol konfirmasi. Ketika pengguna telah mengkonfirmasi pesanan yang dibuat, selanjutnya pengguna diminta untuk memilih metode pembayaran sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pengguna dapat memilih metode pembayaran yang tersedia, di antaranya adalah saldo Infinity Cash, bank, transfer, GoPay, Indomaret atau Criamart, maupun Alfamart atau Alfamidi. Selanjutnya terdapat tampilan metode bank transfer dan detail pembayaran. Ketika pengguna menekan drop-down pembayaran bank transfer, selanjutnya akan ditampilkan pilihan bank yang dapat menerima pembayaran. Jika pengguna telah menekan salah satu bank, maka pengguna akan diarahkan ke halaman detail pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang dipilih. Ketika pengguna telah selesai pada halaman metode pembayaran, selanjutnya pengguna diminta untuk transfer sesuai dengan jumlah pembayaran yang dibuat. Jika pembayaran sudah diterima, maka pesanan akan langsung masuk ke dalam sistemnya owner. Selanjutnya, terdapat tampilan status riwayat pesanan diproses dan detailnya. Ketika pengguna menekan tombol status pesanan diproses, maka akan ditampilkan bahwa status pesanan pengguna sedang diproses. Jika pengguna menekan tombol detail,
maka akan ditampilkan rincian dari status pesanan pengguna. Ketika pengguna menekan detail, maka akan ditampilkan detail pesanan dengan window drag atau slide ke atas pada window atau slide bar detail pesanan. Jika pengguna ingin menutup detail dari pesanan, bisa dengan cara melakukan slide window ke bawah atau detail pesanan ke bawah untuk kembali ke halaman status. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Maulana. Baik, untuk tampilan status riwayat pesanan selesai dan detailnya, ketika pengguna menekan tombol status pesanan selesai, maka akan ditampilkan bahwa status pesanan pengguna yang telah selesai. Jika pengguna menekan tombol detail, maka akan ditampilkan rincian dari status pesanan pengguna. Ketika pengguna menekan detail, maka akan ditampilkan detail pesanan dengan window drag atau slide ke atas pada window atau slide bar detail pesanan. Selain itu, pengguna dapat memberikan penilaian pada penyedia jasa laundry sesuai dengan jumlah bintang yang tersedia. Lalu jika sudah selesai, tekan tombol terapkan. Jika pengguna ingin menutup detail dari pesanan, bisa dengan cara melakukan slide window detail pesanan ke bawah untuk kembali ke halaman status. Untuk tampilan status riwayat pesanan dibatalkan dan detailnya, ketika pengguna menekan tombol status pesanan dibatalkan, maka akan ditampilkan bahwa status pesanan pengguna telah dibatalkan. Jika pengguna menekan tombol detail, maka akan ditampilkan rincian dari status pesanan pengguna. Ketika pengguna menekan detail, maka akan ditampilkan detail pesanan dengan window drag atau slide ke atas pada window atau slide bar detail pesanan. Jika pengguna ingin menutup detail dari pesanan, bisa dengan cara melakukan slide window detail pesanan ke bawah untuk kembali ke halaman status. Justifikasi desain UI. 1. Meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience. 2. Meningkatkan efisien pelanggan. 3. Meningkatkan loyalitas pelanggan. 4. Menyesuaikan dengan target pengguna. Dan 5. Meningkatkan nilai produk secara keseluruhan. Dan kesimpulannya, perubahan desain UI pada aplikasi laundry dapat membantu meningkatkan produk secara keseluruhan dan membuatnya lebih menarik bagi pelanggan. Hal tersebut dapat membantu meningkatkan kepuasan pelanggan dan juga membantu meningkatkan penghasilan laundry. Dalam melakukan perubahan desain UI, penting untuk melakukan penelitian dan pengujian untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelanggan dan meningkatkan nilai produk. Penentuan dan justifikasi input device touchscreen. Pada beberapa desain halaman aplikasi, kami menggunakan input device berupa touchscreen, seperti pada halaman pilihan pendaftar dan masuk di sana. Di sana pengguna diminta memilih dengan cara melakukan touch pada pilihan yang diinginkan. Selain itu, pada formulir pendaftaran, pengguna diminta untuk menyetujui syarat dan ketentuan dengan cara melakukan touch pada checkbox yang tersedia, sehingga berubah menjadi check. Kemudian pada status detail pesanan di sana, pengguna dapat melakukan drag atau slide panel ke atas untuk menampilkan informasi lebih lengkap dan melakukan drag atau slide panel ke bawah untuk menutup status detail pesanan. Selain itu, pada detail pesanan, pengguna juga dapat memberikan penilaian terhadap toko dengan menekan bintang. Penentuan dan justifikasi keyboard. Pada beberapa desain halaman aplikasi, kami menggunakan input device berupa keyboard touchscreen yang dapat menyesuaikan tampilannya menjadi keyboard full atau numpad. Dengan menggunakan keyboard yang dapat menyesuaikan tampilannya, pengguna menjadi dimudahkan karena tidak perlu lagi memilih numpad ketika hanya ingin memasukkan angka. Voice untuk memudahkan pengguna dalam mengisi maupun melakukan pencarian pada formulir pendaftaran, pengisi alamat dapat menggunakan suara dengan cara menekan gambar mikrofon pada keyboard. Selain itu, pada kolom pencarian item dan paket juga dapat menggunakan suara dengan cara yang sama. Penentuan dan justifikasi dan feedback. Ketika pengguna masuk namun email atau password yang dimasukkan pengguna salah, maka akan menampilkan output sekaligus feedback berupa warning yang menginformasikan bahwa email atau password yang dimasukkan pengguna tersebut salah
diikuti dengan haptik berupa getaran. Sedangkan ketika pengguna berada pada halaman memilih paket, yaitu saat pengguna melakukan pencarian tetapi paket yang dicari oleh pengguna tidak ditemukan, maka akan maka akan ditampilkan output sekaligus feedback berupa warning bahwa paket yang dicari oleh pengguna tidak ditemukan, diikuti juga dengan haptik berupa getaran. Ketika pembayaran pengguna berhasil dibayarkan, maka akan ditampilkan output sekaligus feedback berupa warning bahwa pesanan yang dilakukan pengguna berhasil dibayar, kemudian diikuti dengan haptik berupa getaran. Selanjutnya, pengguna dapat memilih atau melihat status pembayaran secara detail atau kembali ke menu utama. Sedangkan ketika pengguna berada pada halaman memilih item, yaitu saat pengguna melakukan pencarian, tetapi item yang dicari oleh pengguna tidak ditemukan, maka berupa warning bahwa item yang dicari oleh pengguna tidak ditemukan dan diikuti dengan haptik berupa getaran. Penentuan dan justifikasi UI control button. Kami menggunakan control button berupa drop down pada pemilihan bank transfer. Selanjutnya, pengguna diminta memilih sesuai bank yang ingin digunakan. Selain itu, kami menggunakan control button pada saat memilih item, paket, maupun toko laundry. Text entry. Kami menggunakan kontrol berupa text entry pada halaman pendaftaran, masuk, dan pencarian untuk pengguna agar dapat mengetik atau mencari sesuatu. Selection. Kami juga menggunakan kontrol berupa selection pada halaman pendaftaran yang berupa checkbox untuk mengonfirmasi bahwa pengguna setuju dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Zihni Naufal. Baik, akan saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, pemilihan dan justifikasi bersifat readability. Kami telah memastikan teks dan pesan yang digunakan pada mockup aplikasi yang kami kerjakan mudah dimengerti dari pengguna dengan memilih kata-kata yang umum dan familiar, serta menghindari penggunaan jargon atau bahasa teknis yang sulit dipahami. Lalu kami berusaha untuk menggunakan kalimat yang singkat, lengkap, dan konsisten untuk menghindari kebingungan pengguna. Next. Config sistem status. Pada gambar di samping, contohnya terdapat perbaikan sistem. Maka kami memastikan teks yang kami gunakan sesuai dengan tingkat kritikalitas yang ada agar pengguna mengerti dan tidak mudah bingung. Selanjutnya, pemilihan dan justifikasi teks pesan UI control. Pada mockup aplikasi ini kami juga memastikan bahwa kapabilitas dan batasan dari UI control dan menggunakan teks yang relevan dengan fungsi UI control yang digunakan. Pada gambar di samping, jika button hanya memiliki karakter yang terbatas, kami memastikan teks yang digunakan tidak melebihi batasan tersebut. Contohnya, button konfirmasi untuk melakukan konfirmasi pesanan, lalu button status pesanan untuk melihat status dari pesanan yang dilakukan oleh customer. Selanjutnya, user test. Kami juga memastikan pada mockup aplikasi kami yang gunakan, mendukung pengguna untuk menyelesaikan tasnya dengan efektif dan intuitif. Kami berusaha memilih teks yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga pengguna tidak bingung dalam melaksanakan tasnya. Contoh pada gambar di samping. Pada memilih role, terdapat dua pilihan, masuk sebagai customer ataupun owner. Lalu selanjutnya, pada halaman memilih tempat laundry yang meminta pengguna untuk memilih tempat laundry yang diinginkan, serta informasi poin dan bonus. Next. Eksplorasi. Pada gambar di samping, contoh pada halaman konfirmasi pesanan, kami berikan teks konfirmasi pada button sebagai alternatif kepada pengguna, sehingga pengguna dapat memilih opsi untuk teks pada halaman tersebut. Sedangkan pada halaman detail pesanan, kami berikan teks status pesanan pada button yang jika ditekan akan mengarah pengguna ke halaman status pesanan. Operation time. Di sini aplikasi yang kami gunakan itu memiliki batas waktu yang agar tidak lama. Seperti pada gambar di samping, setelah pengguna melakukan pemesanan, aplikasi dapat menampilkan pesanan seperti terima kasih telah melakukan pesanan. Kami sedang memproses permintaan Anda. Mohon tunggu sebentar, kami akan memberitahu Anda ketika pemesanan sudah siap. Dengan memberikan pesan dan jelas dan singkat ini, pengguna tidak akan merasa cemas atau khawatir apabila tidak segera mendapatkan feedback dari sistem.
Selanjutnya, error prevention. Pada error prevention yang diterapkan pada desain mockup aplikasi kami, dengan menampilkan instruksi yang jelas pada setiap tahap proses pemesanan. Pada gambar di samping, pada halaman pilih paket, kami menampilkan pilihan paket diikuti dengan perkiraan lama pekerjaan, harga per kilogram. Di sana, pengguna dapat menekan pilih pada paket yang ingin digunakan. Selanjutnya, pada halaman pilih metode pembayaran, kami menampilkan beberapa pilihan metode pembayaran yang tersedia. Dan setiap pilihan kami berikan nama berdasarkan metode pembayaran masing-masing. Di sana, pengguna dapat menekan nama metode pembayaran yang ingin digunakan. Next. Detection and correction. Pada gambar di samping, jika terjadinya suatu kesalahan input, jika terjadi suatu peringatan dengan adanya mekanisme deteksi kesalahan dan koreksi seperti ini, kami harap pengguna akan dapat menyelesaikan proses pemesanan yang lebih efisien, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi, dan merasa lebih nyaman dalam menggunakan aplikasi. Next. Assistance. Pada halaman home, terdapat assistance ketika pengguna sedang mengalami kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan kepada customer service, pengguna dapat menuju ke homepage. Di sana terdapat tombol bantuan yang ada pada burger menu. Ketika pengguna menggunakan tombol tersebut, maka akan ditampilkan frequently asked question atau pertanyaan yang sering diajukan. Dengan adanya bantuan seperti ini, pengguna dapat dengan mudah menyelesaikan tas mereka dan merasa lebih terbantu dengan menggunakan aplikasi laundry yang kami bikin. Bisa di next. Selanjutnya adalah eksplorasi pada pemilihan feedback assistant dan guidance. Pada desain mockup aplikasi yang kami kerjakan, tersedia menu bantuan atau help center yang dapat diakses pengguna kapan saja untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Pada menu bantuan terdapat submenu panduan penggunaan yang berisi panduan singkat dan panduan detail, serta terdapat juga submenu hubungi kami yang berisi live chat dan call. Pada submenu yang pertama, panduan singkat, pengguna dapat melihat panduan singkat yang berisi instruksi dasar mengenai pengguna aplikasi laundry, seperti cara memesan, cara membayar, dan waktu pengambilan laundry. Lalu pada submenu yang kedua, panduan detail, pengguna juga dapat melihat panduan yang lebih detail mengenai penjelasan setiap fitur dan fungsionalitas dalam aplikasi laundry. Lalu pada menu hubungi kami, pengguna dapat menghubungi kontak layanan pelanggan jika pengguna membutuhkan bantuan yang lebih spesifik. Dengan menyediakan beberapa alternatif tersebut, pengguna dapat memilih opsi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.